edukasi ini kunci ya untuk mutus rantai kesenjangan sosial, kemiskinan, terus habis itu pendidikan yang buruk, kesehatan dan berbagai macam gap-gap lainnya lah. Lihat compounding itu sesuatu yang magic juga kan, kayak gitu. Menurut gue yang jadi kendala adalah yang jadi bom waktu menurut gue mental sih, kayak gitu. Kesehatan mental yang at the end orang-orang akhirnya harus berjuang untuk meningkatkan standar mereka sendiri karena mereka melihat orang lain mungkin pamer jam Rolex mereka atau something else lebih dari 70% aku taruh di Hayri sih. Itu antara saham sama kripto kayak gitu kan. Karena inflasi kan nggak akan pernah berhenti karena uang selalu dicetak. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Kembali lagi dalam episode Spot kali ini bersama saya Bella Pahrevi dari Digital Business Unit Selendra Capital. Kali ini kita kedatangan tamu super spesial. Beliau adalah seorang edukator dalam bidang keuangan, dalam bidang kesehatan dan juga motivasi untuk perkembangan potensi diri nih. Dan dia juga pernah mendapatkan penghargaan Asian Young Pharmacist Group Award atas kontribusinya terhadap Indonesia. Ko David Wijaya. Halo Ko. Hai Bella, apa kabar? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Oke. Thank you banget Ko David udah ngeluangin waktunya untuk datang ke Spot hari ini. Oke nih, kita bakal ngobrol banyak, bakal ngulik banyak tentang Ko David dan dunianya Ko David nih. Mungkin sebelum itu kita bisa main game dulu kali ya? Boleh. Ini kayak this or that untuk. Jadi nanti aku akan kasih pilihan. Ko David tinggal pilih salah satunya, abis itu tinggal kasih alasannya kenapa. Siap gak? Siap dong. Oke. Ayo. Kita mulai. Yang pertama, lebih susah mana nih? Edukasi kesehatan atau edukasi finansial? Edukasi finansial. Edukasi. Ada jedanya ya? Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kalau misalkan bicara soal uang, rata-rata orang kadang mikirnya dua kali juga kayak gitu. Kalau misalkan udah bahas kesehatan, mereka keluarin aja kayak gitu kan uangnya. Tapi kalau misalkan soal uang, mereka kadang harus dua kali dulu, terus abis itu suka ikut-ikutan kata orang yang nggak benar, terus nyalahin orang yang merekomendasikannya kan. Oke, I see. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut ya di dalam. Yang kedua nih, Ko David, lebih cuan mana? Value investing atau growth investing? Kalau cuannya value investing. Kenapa tuh? Karena kita bisa cari saham-saham yang ada value kan. Cuman masalahnya susah kadang nyari yang kayak gitu. Iya betul. Nah yang terakhir nih. Kartu kredit, kawan apa lawan? Kawan dong. Kawan. Kenapa tuh Ko David? Kalau misalkan kita bisa pakainya dengan benar, poin-poinnya kan bisa berguna buat kita ya jadinya nanti ya. Betul, sehingga bisa bedain mana kredit baik, kredit buruk gitu Betul. Oke, kita lanjut dulu nih Ko David. Jadi Ko David ini terkenal sebagai edukator dan juga influencer keuangan. Tapi Bro David ini juga aktif di bidang sosial dan juga sempat menjadi apoteker. Betul. Dan juga membuat platform nih, platformnya dikasih nama Youth Ranger ID sama Bijak Obat ID. Nah, boleh ceritain gak sih apa main activity dari Youth Ranger sama Bijak Obat ini? Dan apa motivasi membuat kedua platform ini? Mostly gue suka banget ya untuk mengedukasi ya. Jadi baik di Youth Ranger ataupun di Bijak Obat, kita sama-sama kasih edukasi sih. Kalau misalkan Youth Ranger-nya banyak ke anak-anak muda ya, youth yang mereka butuh katalis sebetulnya, katalis pengembangan potensi. Nah jadi di situ kita kasih wadah. Jadi kita punya banyak hub di setiap provinsi juga. Itu mereka juga punya pengurusan, mereka bikin beragam kegiatan juga di setiap provinsinya, seminar ataupun campaign atau pengabdian sosial yang ujung-ujungnya mereka bisa keluarin bakat mereka, talent mereka atau potensi mereka untuk berkarya di masing-masing provinsinya baik skala lokal ataupun nasional. Dan yang menarik sebetulnya banyak yang dapat informasi ya. Informasi tuh banyak banget di media sekarang ya. Betul, mass banget. Hitungan detik bisa kesebar. Betul kan. Nah yang susah adalah gimana mereka bisa implement itu, terus abis itu mereka gak cuma sekedar belajar, tapi mereka bisa bekerja sama sih dengan sesama. Karena kadang
mereka bisa bagus ketika mereka sendiri, tapi mereka kadang susah untuk dikumpulin bareng-bareng. Nah Untuk itu sih kerjasama ya dalam ya kelompok. betul, dan itu kan demografinya kan beda-beda macam-macam, dan itu sebetulnya yang harapannya kita bisa bantu supaya capai Indonesia Emas kayak gitu. Nah salah Oke, satu sampai gap ya, dan gap sebetulnya mungkin nanti lanjut bahas mengenai FinPlan ID juga ya. Oke. Ya, jadi gapnya ujung-ujungnya ada, menurutku edukasi ini kunci ya untuk mutus rantai kesenjangan sosial, kemiskinan, terus habis itu pendidikan yang buruk, kesehatan dan berbagai macam gap-gap lainnya lah. Jadi aku rasa dengan adanya itu kita bisa solve banyak problem nih kayak gitu. Makanya yang di Bijak Obat juga kita banyak bahas mengenai konten-konten mungkin yang membantu membahas mengenai kesehatan tapi dengan simpel, sama halnya juga mungkin yang di FinPlan kayak gitu. Oke, nice ya. Jadi di saat pemuda itu karakternya udah baik, terus dia juga udah punya pengembangan diri yang baik, dia pasti akan lebih aware dan terbuka untuk terjun ke dunia keuangan yang lebih baik gitu, atau bisa mengelola keuangan lebih baik. Harusnya. Dan juga menjaga kesehatan. Betul. Ya kan? Oke. Thank you nih Ko David penjelasannya. Nah yang kedua tadi kan sempat di-mention juga nih sama Ko David, nanti kita bahas tentang FinPlan. Nah Ko David ini juga mendirikan FinPlan ID. Jadi kalau ini gimana sih caranya sampai ada interest di bidang keuangan? Karena kan pertamanya itu lebih ke obat-obatan gitu ya, kayak apoteker, farmasis gitu. Nah karena nggak main-main juga, karena Ko David ini juga ambil program sertifikasi, jadi kayak registered professional planner dan juga associate wealth planner. Ada lagi mungkin yang kita nggak tahu. QWP ya terakhir. Oke. Sebetulnya kalau misalkan buat gue pribadi, gue udah mulai suka investasi saham itu pas lagi kuliah juga kayak gitu. Dan menurut gue pribadi ada dua hal yang sama antara kesehatan sama keuangan ya kayak gitu. Nah mungkin gue cerita sedikit ya. Boleh silakan. Jadi kalau misalkan di apoteker, di farmasi itu ketika kita memberikan obat kayak gitu kan, itu kita tuh harus personalize. Kayak ada obat mungkin molekul yang cocok buat Bella, ada juga yang nggak cocok kayak gitu, dan itu pun nggak bisa dipaksakan kayak gitu. Jadi menurutku yang pertama adalah ketika kita bahas mengenai personal life seseorang atau mengenai manajemen finansial seseorang, itu mungkin formulasi A atau resep si A nggak cocok sama si B kayak harus gitu. dibuatkan resep khusus untuk sesuai sama orang kayak tersebut. gitu, karena bisa jadi profil resiko juga berbeda kayak gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan bahas mengenai kenapa masalah soal investasi tertarik kayak gitu ya, mungkin jiwanya kali ya. Jadi kayak suka aja sih soal yang hitung-hitung. Oke. Walaupun ya mungkin pas lagi mahasiswa kan kita nggak punya banyak ya kayak gitu kan. Cuman ya ngelihat compounding itu sesuatu yang magic juga kan kayak gitu. Itu yang menarik. Menarik. Berarti dari kuliah tuh ya pertama kali ngulik-ngulik. Oke. Nah kan tadi nih Ko David udah cerita kalau Ko David itu suka untuk mengedukasi di bidang keuangan, terus kesehatan dan juga untuk pengembangan potensi diri. Nah apa sih challenge jadi content creator yang mengedukasi netizen Indonesia tentang kesehatan dan juga keuangan? Oke. Kalau dari gue sih ngerasanya ketika banyak informasi yang ada dan akhirnya netizen susah untuk memfilter mana yang ibaratnya benar sama yang salah kayak gitu. Karena mungkin ini akan kecampur sama kreator lain ataupun mereka bisa ambil dari Google ataupun yang lain kayak gitu. Nah yang susah adalah ketika gimana mereka nggak mau untuk riset untuk lebih lanjut ya kayak gitu. Jadi sebetulnya darurat malas membaca itu bisa jadi ada kayak gitu ya. Jadi penting banget sebetulnya untuk mau baca kan kayak gitu. Nah sebetulnya kalau gue balik lagi ke kesehatan ya tadi ya sama keuangan ya. Tadi kalau kita bahas mengenai personalize, yang kedua juga sebetulnya keduanya sama-sama menurut gua penting ya. Karena baik kesehatan maupun keuangan kayak lu tuh nggak bisa substitusi salah satu kayak gitu, tapi dua-duanya adalah sesuatu yang komplement yang vital kan kayak gitu. Lu mau sehat dan lu juga pengen punya cukup uang kayak gitu kan. Dan kalau kurang salah satu kan itu ada sesuatu yang kurang ya nggak sih? Sehat badan, sehat dompet gitu ya. Harus kan sebetulnya dua-duanya ya, masa yang penting cukup juga kayak gitu kan. Dan nah ini menurutku hal yang nggak bisa digantikan kayak gitu. Nah, Ko David nih, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita udah ngomongin masalah challenge-nya nih, apa sih yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi apa sih masalah kesehatan dan keuangan yang paling krusial terjadi di Indonesia menurut Ko David? Kalau
ini berat ya pertanyaannya, udah kayak menteri ya. Tapi kalau gue ngebahas ini sebetulnya ini pandangan gue ya jadinya ya. Kalau misalkan mengenai kesehatan, gue rasa sama keuangan sih. Kalau misalkan kesehatan, menurut gue secara keseluruhan ya, mungkin this is about mental ya. Menurut gue mental, menurut gue yang lebih. Kalau misalkan oke lah, misalkan kayak sekarang sakit-sakit cuaca dan sebagainya, itu musiman ya, kayak kemarin COVID, it's pandemi kayak gitu kan. Maksud gue itu kan black swan ya, kayak gitu, nggak ada yang pernah tahu. Cuman menurut gue yang jadi kendala adalah yang jadi bom waktu menurut gue mental sih, kayak gitu, kesehatan mental yang at the end orang-orang akhirnya harus berjuang untuk meningkatkan standar mereka sendiri karena mereka melihat orang lain mungkin pamer jam Rolex mereka atau something else yang mereka nggak bisa afford kayak gitu kan. Jadi mereka akhirnya berkompetisi terhadap orang lain kayak gitu kan. Itu nggak salah, tapi yang akhirnya salah adalah ketika mereka melupakan hal-hal yang esensial. Misalkan kayak ya harusnya mungkin mereka bisa tidur cukup kayak gitu kan, tapi mereka ngurangin waktu tidur terus-terusan, atau mereka akhirnya nggak, ya tadi jadi hidupnya nggak apa ya, iya nggak tenang kayak gitu kan. Semuanya bawa kepikiran, benar. Semuanya dikompetisiin juga, ya, kayak, apapun yang mereka lihat udah gitu diterima sesimpel itu gitu. Iya, dan akhirnya mereka nggak puas sama diri mereka, nggak bersyukur, dan wah itu sih yang menurutku yang agak-agak ngeri ya. Terus basic lagi yang soal uang sih menurutku at the end karena tadi nggak kuat sama tadi ini kaitannya ya kayak gitu, nggak kuat sama orang-orang yang pamer-pamer dan sebagainya, akhirnya mereka pengen uang cepat kayak gitu, dan banyak yang nggak menghargai proses sih menurutku. Dan itu yang menurutku cukup bahaya karena akhirnya mereka cari yang lebih cepat, instan. Nah akhirnya ujung-ujungnya kemana? Ya kan ke judi atau pinjol. Betul, ya. Dan itu menurutku yang cukup beresiko ya kayak gitu. Yang ujung-ujungnya itu kan udah tahu maksudnya game yang akan sulit untuk dimenangkan kecuali si bandarnya memberikan belas kasihan ya kayak gitu. Itu hanya menjadikan orang lain lebih kaya sebenarnya, walaupun terlihatnya kayak oh kita dapat uang. Gitu, padahal nggak lihat tuh dalam-dalamnya tuh ada bunga-bunganya, ada permainan dalamnya yang mungkin sudah di set ya kalau misalnya judi. Nah aku mau lanjut juga nih, jadi kalau misalnya tadi Ko David udah ngebahas tentang masalah-masalah di Indonesia, kalau aku mau bahas sedikit personal nih Ko David. Boleh. Jadi apa sih kesalahan financial terbesar yang pernah dilakuin Ko David, kalau boleh sharing? Ketika dapat informasi sedikit, kita kadang ngerasa wah udah apa ya? Cukup gitu. Udah cukup kayak udah dapat banyak nih kayak gitu kan. Kalau sekarang harusnya kita semakin dapat info kan ngerasa makin ternyata banyak banget yang nggak kita tahu gitu loh. Pas lagi itu kan mungkin lagi kuliah kayak oke, ini menarik nih, kayak kalau misalkan ininya bagus, misalkan sahamnya misalkan kalau lagi turun justru beli kan sebagainya. Nah ternyata mungkin pas lagi itu nggak meneliti fundamental lebih dalam nih, atau alasan kenapa saham ini turun misalkan, akhirnya beli lagi turun lagi kayak gitu kan, ternyata kesuspend sahamnya nih kayak gitu. Jadi kayak dari turun malah turun terus ya, bukan dari turun naik kayak gitu kan. Nah baru ngerti kenapa ini bisa turun kayak gitu kan. Nah abis itu yang kedua mungkin ketika ini bukan investasi ya, tapi kayak alat-alat kayak kamera contohnya. Kenapa nih kamera? Jadi pas lagi itu gue nggak ngerti mengenai kamera contohnya nih. Kayak gitu, ini mungkin di sini lebih jago kali ya. Cuman pas lagi itu kayak karena nggak ngerti ya, gue nanya ke orang yang ya dia B aja kayaknya ya. Cuman nanya ke satu orang doang berarti. Satu orang doang. Terus habis itu tanya kira-kira kamera apa yang bagus nih lagi itu misalkan. Dikasih tau lah kayak gitu kan. Habis beli ternyata pas lagi nanya ke beberapa orang nggak oke gitu loh. Jadi kayak akhirnya kameranya nggak kepake kayak gitu kan. Padahal itu baru kayak gitu. Jadi maksudku at the end adalah yang aku pelajarin, even kita ngerti banyak hal, tapi kalau kita nggak tahu di salah satu hal, ya kita basically harus benar-benar tahu sedalam itu dulu kayak gitu. Kalau pas lagi itu ya ngerti, oh ini kameranya misalkan kayak gitu, cari di internet kayak gitu kan. Betul, gimana sih bagus. Tapi kan kita, gitu ya. Iya, tapi kan kita nggak ngerti ya, maksudnya aku ngebayanginnya kayak mungkin orang lain kayak ketika ngelihat saham sama kayak gini gitu ya. Pas lagi dikasih mungkin ini bagus-bagus aja, tapi kan dia bisa bandingin sama yang lain kan sebetulnya kan. Kayak akhirnya dikasih tau kan, pakai ini buat pemula banget kayak gitu kan, nggak cocok misalkan buat tag video yang gini kayak gitu. Jadi sama iPhone misalkan beli bagus iPhone dan bla bla bla. Jadi at the end kayak agak sedikit nyesel juga kan. Terus akhirnya
ya sayang lah kayak gitu loh. Jadi beli sesuatu Buang yang uang ya jadinya. iya buang uang kan, karena buang uang karena kita nggak beli sesuatu yang nggak kita ngerti sih, itu aja sih. Jadi ya itu Kuncinya ya nih kalau aku summary sedikit nih dari permasalahan David yang terdulu-dulu gitu ya. Jadi kuncinya adalah kita jangan capek untuk mengulik-ngulik atau Betul. meriset sesuatu gitu betul ya. betul Jangan dari luarnya aja atau mungkin dengar dari satu info aja. betul dan gak impulsif sih untuk itu sih jadinya. Jadi kayak riset bener-bener, atau enggak tanya nggak cuma satu orang doang kan, Tanya nggak beberapa satu orang. orang. Dan yang memang kredibel juga untuk bisa ditanyain kan. Oke. Menarik. Nah, oke nih. Kalau David kita Ya. lanjut dulu ya. Jadi gini, semua orang, even aku pun pasti punya tujuan keuangan. Misalnya mau beli rumah, mau beli kendaraan, liburan atau menikah. Nah, aku mau tanya sedikit, kalau Ko David sendiri apa sih goals atau resolusinya tahun ini dan gimana cara untuk mewujudkannya? Ala Ko David. Kayaknya net worth ya. Jadi misalkan net worth kita pengen capai X lah misalkan. Sekian gitu. Ya, XM misalkan kayak gitu kan. Sekian M misalkan di tahun ini. Ya itu kalau gue pribadi gue akan sangat senang ngelihat setiap bulan pertumbuhan aset itu sih kayak gitu kan. Lihatnya. Dan kalau misalkan tujuan-tujuan adalah beberapa. Tapi paling untuk itu untuk tahun ini mungkin kayak semacam liburan dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi untuk yang jangka panjang pun itu akan ini kita balik ke gimana cara goalsnya ya untuk mencapai goals tersebut ya. Karena kan ada 3 hal ya yang bisa meningkatkan uang kita ya. Pertama kapital modalnya kan, yang kedua waktu, yang ketiga interestnya kan kayak gitu. Kalau misalkan kita udah punya modal, terus abis itu kita misalkan punya waktu ya kan, terus tinggal kita salah satu parameter lagi adalah interestnya kan, si bunganya kan atau imbal hasilnya. Nah gimana caranya kita atur nih imbal hasilnya kan untuk dapetin aset sesuai dengan yang kita mau kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan gue pengen 2 tahun lagi 3 tahun lagi, mungkin ya kita cari nih instrumen yang 2-3 tahun nih kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk 5 tahun ya mungkin kita yang lebih panjang kan, karena mungkin fluktuasi di tengah harganya pun kita juga masih nggak terlalu takut untuk melihatnya kan. Kayak contohnya misalkan saham untuk 5 tahun mau fluktuasi di tengah kayak gitu kan seperti apa, tapi ujung-ujungnya kan secara histori misalkan 5 tahun ini naik kayak gitu kan, lebih tinggi. Tapi ada yang mungkin pengen cuma 3 tahun doang, kayak kita pengen cari yang lebih stabil yang misalkan 2 tahun. Sabar aja gitu ya. Iya stabil. kayak gitu. Tapi mungkin interest rate-nya nggak sebanyak. Gitu. Iya nggak setinggi saham kan, stocks dan sebagainya kayak gitu. Jadi gimana sih cara atur portofolionya atau kayak money management ala Ko David? Kalau dari aku sih sebetulnya yang pertama ya mengenai money management. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan orang, akhirnya kita pilih yang high risk, ujung-ujungnya kita nggak tenang sih. Karena ada pengalaman banyak yang ujung-ujungnya mereka pengen cepet dapat return, terus akhirnya mereka sendiri nggak tenang, mereka sendiri stres. Batinnya nggak setara untuk itu gitu ya. Mereka sendiri mereka sampai kayak gitu kan. Tapi rata-rata kayak yang tipikal yang lebih pengen tenang dan sebagainya, ujung-ujungnya mereka nggak bisa taruh di yang beresiko tinggi kan kayak gitu. Kalau aku lebih banyak lebih dari 70% aku taruh di high risk sih. Itu antara saham sama kripto kayak gitu kan. Sisanya aku masukin di dana darurat, terus abis itu reksadana, obligasi dan sebagainya kayak gitu. Oke, Ko David, asuransi dana darurat sama investasi itu hal yang penting banget. Ya. Nah tadi Ko David udah nge-share sedikit nih, gimana sih portofolinya Ko David tuh di 70-30%. Nah jadi kalau misalnya untuk asuransi dana darurat sama investasi itu stepnya bagaimana? Gak mungkin dong kayak langsung 70-30 nih dari awal. Nah Ko David tuh gimana sih untuk stepnya dari 3 itu? Oke, nah sebetulnya kalau kita bahas asuransi juga, kan asuransi ada banyak ya. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan kinds of asuransi lainnya kayak gitu kan, insurance lainnya. Nah cuman kalau misalkan kita bahas mengenai dari 3 ini, sebetulnya investasi kan setelah asuransi dan dana darurat itu sendiri kayak gitu kan, baru investasi kayak gitu. Investasi pun tadi ya ada beberapa tadi ya jenisnya ya, mau low risk, middle atau high risk kan kayak gitu ya. Terus kalau kita bahas dana darurat ya ujung-ujungnya mau nggak mau ya
itu kan kepake untuk hal darurat, contohnya kayak tiba-tiba rumah ketiban pohon kayak gitu kan, atau kendaraan ditabrak dan sebagainya, nggak ada insurance kendaraan dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi ujung-ujungnya paling penting mau nggak mau yang aset yang paling berharga adalah diri kita sendiri kayak gitu kan. Dan buat gue asuransi itu kan bukan sebuah alat investasi kayak gitu. Jadi jangan pikirkan bahwa ketika kita punya asuransi, kita mengharapkan ada imbal hasil investasi di situ di dalamnya kayak gitu. Jadi paling penting adalah gimana caranya ketika kita memilih asuransi adalah ini kita melindungi kayak gitu kan, sama kayak seatbelt kan kayak gitu, melindungi kita dari hal nggak diinginkan kayak gitu. Nah, asuransi sebetulnya paling standar ya BPJS. I think udah orang punya gitu ya. Semua orang udah punya lah kayak gitu. Nah, yang susah kadang mungkin kalau mau swasta ya nanti beda cerita kayak gitu, sama yang jiwa sebetulnya itu juga penting kan kayak gitu kan, karena ketika kita kenapa-napa dan sebagainya itu kan bisa menutup ya, mengcover ya sebetulnya ya biaya-biaya yang sebetulnya jadi beban ketika kita sakit ataupun ketika kita amit-amit meninggal dunia kayak gitu kan nantinya kayak gitu. Setelah itu ya tadi dan darurat itu hitungannya depends lah sebetulnya, itu juga menurutku cukup personalized ya setiap orang ya kayak gitu. Ada yang 3, 6 dan sebagainya. Terus yang terakhir ya investasi jadinya. Gitu. Jadi step by step. Oke. Gak bisa langsung. Menarik. Oke, tadi Ko David udah ngebahas tentang dana darurat. Nah, balik lagi ke dana darurat itu sebenarnya instrumennya bisa apa aja. Betul. Tergantung dari kita memilihnya apa dan kita nyamannya apa, ngertinya apa gitu ya. Dan tujuan kita apa juga. Nah, ngomongin tentang dana darurat. Dan waktu itu Ko David pernah bahas di sosial media tentang reksadana. Yep. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin reksadana itu cocoknya untuk siapa sih menurut Ko David? Oke, tadi kalau misalkan bahas soal dana darurat dulu ya. Sebetulnya menurut gua masukin di instrumen apa aja benar, tapi ada tapinya. Ada tapinya. Yang kira-kira nggak terlalu beresiko kayak gitu kan. Karena kan kita taruh dana darurat harapannya kan bisa untuk disimpan ya kan, tapi nilainya jangan sampai berkurang kayak gitu kan khawatirnya ya. Nah, jadi kalau misalkan dana darurat biasanya kan di RD pendapatan tetap ya, ataupun ya reksadana pasar uang ya kayak gitu, PU atau PT kan jadinya ya. Nah, kalau misalkan bahas mengenai reksadana sendiri keseluruhan, masa cocok buat siapa? Kalau gue sendiri ibaratin sebetulnya reksadana ini kayak lu punya lahan ya kan, terus habis itu investor itu kayak yang punya benih ya kan, dia kasih benih itu ke si penjaga kebun profesional ya, akhirnya dia akan merawat si benih-benih ini kan kayak gitu ya. Kenapa sih si pemilik benih ini akhirnya dia menaruh ke profesional ini kayak gitu? Bisa jadi dua hal kayak gitu kan. Yang pertama sebetulnya karena dia nggak punya waktu. Nah, yang kedua karena dia nggak ngerti cara ngerawatnya kayak gimana kayak gitu. Yang nggak punya waktu ya sebetulnya dia bisa ngerawat tapi ya dia sibuk aja gitu loh. Jadi makanya dia biarin si penjaga kebunnya atau manajer investasinya untuk ngelola tersebut, benih-benih tersebut kayak gitu. Atau yang kedua tadi ya, yang ujung-ujungnya memang dia nggak ngerti cara ngerawat ya, walaupun dia punya waktu ya udah dia percayain aja kayak gitu loh. Tapi dia punya modalnya gitu. Betul, dia punya modalnya. Jadi dua hal itu sih sebetulnya yang utama kayak gitu. Dan ya pastinya kita milihnya juga yang trusted ya. Betul. Kayak gitu. Kita juga harus memilih manajer investasi yang tepat. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya reksadananya sendiri nih, cara nge-screening reksadana tuh kayak gimana sih menurut Ko David? Ini pertanyaan keduanya jadinya. Betul. Ya. Nah, sebetulnya kalau dari gua ngelihatnya yang pertama sih mau nggak mau kita harus ngelihat sebetulnya dibandingkan dengan imbal hasilnya ya, kita harus ngelihat aset under AUM-nya ya kayak gitu ya, under manajemennya itu kira-kira berapa sih, maksudnya apakah dia masuk top 5 atau top 10 kayak gitu dan sebagainya, karena itu juga menentukan kredibilitasnya kan kayak gitu. Terus yang kedua kita ngeliat history imbal hasilnya kayak gitu kan. Sama berikutnya yang kita mau bahas mengenai reksadana kan ada 4 jenis ya kayak gitu. Nah, itu juga balik lagi ke profil resiko kan kayak gitu, cocok-cocokan mau yang mana nantinya. Nah, mungkin aku sedikit ulas balik ke yang tadi kita pembahasan kita ya. Jadi masyarakat Indonesia tuh sekarang banyak yang terjerat pinjol, terus tadi mungkin kurang riset, terus cuman baca judul aja atau gimana pun.
menyerap informasinya tuh gampang dan mudah banget, dan itu pun pasti bikin masyarakat Indonesia jadi punya masalah dalam keuangan gitu. Apalagi profesi guru itu katanya paling banyak terjerat pinjol. Nah, banyak juga yang korban PHK atau mungkin kejadian-kejadian negatif yang terjadi karena si pinjol tersebut. Nah, jadi apa sih saran Ko David untuk mereka yang terjerat utang ini, dan langkah awal yang sebaiknya dilakukan untuk mulai terhindar dari ketergantungan utang? Itu kita harus bagaimana? Menurutku yang paling penting sih sebetulnya sadar diri sih, kayak gitu. Ini yang paling susah yang aku sampaikan kadang banyak orang adalah mereka kadang bermimpi untuk jadi orang lain, dan mereka memaksakan hal itu dengan mereka membeli sesuatu yang sebetulnya mereka nggak bisa penuhi, kayak gitu loh. Kalau misalkan kita pengen jadi orang lain, kita ya kerja keras dengan luar biasa sampai seperti itu sehingga kita bisa menjadi seperti itu. Tapi rata-rata yang tadi mentalnya instan itu adalah mereka akhirnya nggak mau melakukan itu, tapi mereka mencari yang lebih gampang tanpa memikirkan ujung-ujungnya akibat dari solusi yang mereka ambil, kayak gitu kan. Itu kan ujung-ujung solusinya adalah yang hal buruk kayak jadinya. Ibaratnya mereka harus lunasin pinjol dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari aku sih gimana caranya kita menyadari bahwa ada sesuatu hal yang nggak bisa kita afford, dan ya apa yang kita nggak bisa penuhi, ya kita harus terima itu, kayak gitu. Jadi pada ujung-ujungnya gimana kita bersyukur dalam setiap kondisi sih. Kalau kita nggak bisa bersyukur dengan kondisi kita saat ini, kita nggak akan bisa bersyukur ya di momen-momen kita yang terendah juga, kayak gitu. Dan ya menurutku bersyukur tuh dalam sih. Ketika kita bisa bersyukur artinya kita bisa memberi dari kekurangan sih. Dan ketika kita memberi dari kekurangan, menurutku kita punya mental yang benar menjadi seorang apa ya? Aku bilang bukan seorang peminta, tapi seorang pemberi. Mentalnya itu pemberi. Mentalnya gimana caranya kita bisa provide atau menyediakan, kayak gitu. Bukan jadi yang terima terus gitu ya. Betul. Nah, kebanyakan kadang yang mentalnya kayak gitu akhirnya ujung-ujungnya ya berakhirnya mereka mau cari yang instan, kayak gitu. Mereka pengen yang gampang untuk bisa memberikan mereka dengan cepat, kayak gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya mereka mindset adalah gimana caranya gue bisa lebih sukses untuk gue bisa memberikan dampak buat orang lain, itu akan beda dampaknya dibandingkan dengan motivasi gimana gue bisa sukses untuk misalkan gue untuk ya tadi memenuhi konsumsi lagi, kayak gitu. Consuming segala hal, kayak gitu kan. Nah, ini mungkin relate lagi ya. Gue banyak kan apalagi itu gue kayak sampling di Instagram kayak apa nih pertanyaan anak-anak muda kayak gimana gitu. Yang kaget adalah mereka before 20 mereka mau gimana cara bisa financial freedom di usia sebelum 20 tahun. Kayak wow, itu ngeri banget, kayak gitu kan. Kayak aku baca buset, kayak gitu 20 tahun. Mungkin di umur 16 tahun gitu ya dia umur 16 tahun kayak gitu. Di umur 16 tahun. Iya, kayak banyak yang kayak 16 tahun juga. Cuman ya tadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi maksudku menarik ya sebenarnya pertanyaannya. Iya, 20 tahun loh, kayak maksudnya bukan nggak mungkin aja sih kayak gitu, tapi ya orang tuanya mungkin ini ya, Raffi Ahmad kali ya bisa ya gitu ya, agak berat ya kayak gitu ya requirementnya. Mungkin ada orang yang bisa, tapi ya orang-orang tertentu mungkin dengan privilege tertentu juga. Pasti ya. Privilege menurutku hampir semuanya pasti privilege sih. Tapi yang aku mau bilang apa ya, butuh proses sih sebetulnya kayak gitu. Even saya mereka itu banyak lebih belajar lagi. Iya, itu sih yang buat nggak banyak menyukai proses adalah ketika ngelihat banyak orang-orang yang terlihat kaya di usia yang mereka masih muda, dan akhirnya itu men-trigger orang-orang akhirnya kayak kok orang lain bisa kayak gini, kayak gitu kan. Cuman maksudku dia nggak lihat prosesnya orang itu bisa seperti itu. Betul, mereka nggak pernah sadar kalau misalkan yang mereka tunjukkan enaknya, tapi di belakangnya itu mereka berdarah-berdarah nggak pernah mereka lihatkan gitu loh, ya kan. Seberapa berjuangnya itu benar-benar mengerikan kayak gitu. Jadi menurutku ya compare lah ke diri kita sama-sama gitu kan sebetulnya. Media sosial berarti sebenarnya lumayan, kalau kita tidak bisa ngekurasi konten yang kita tonton ya. Aku sih setuju. Sangat merusak ya sebenarnya. Iya, aku setuju ya. Instead kita bisa gunain itu dengan ya pemicu yang baik ya harusnya. Tadi sih gimana kita, kalau menurutku selama mental kita udah baik ya. Selama kita bisa bersyukur untuk hal itu, kita punya mental memberi, I think it's gonna be good sih. Dan menurutku ya tadi harus punya circle yang positif ya. Jangan sampai
ujungnya juga menggerutu terus kan jadinya, nggak akan habis-habis. Menarik. Itu mungkin adalah sisi gelap dan terang dari social media Iya. ya. Nah, aku mau nanya nih, mungkin Ko David bisa share lagi nih, apa sih filosofi investasi ala Ko David? Dan kasih pesan juga nih ke audiens di luar sana. Oke, kalau dari gue sebetulnya investasi itu gimana kita bisa bijak menggunakan uang sih. Bijak menggunakan uang. Ya, menurut gue bijak menggunakan uang dan bijak mengalokasikan uang ya, kayak gitu. Konkretnya adalah ketika kita berinvestasi, uang bekerja buat kita sih, kayak gitu. Gak peduli berapa banyaknya, yang penting kita udah memperkerjakan uang kita dibandingkan uang kita habis digerogoti sama Betul. inflasi ya, kayak gitu. Karena inflasi kan nggak akan pernah berhenti karena uang selalu dicetak. Tuh, jadi gimana cara kita pinter-pinter bikin uang itu yang bekerja lagi, lebih keras gitu ya. Ya, dan uang ini kan maksudnya uang kan nilai ya. Cuman gimana cara value itu bisa bertumbuh kan? Value-nya bertumbuh ya tadi dengan cara ya tadi kita masukin ke instrumen yang bisa ngalahin inflasi itu sendiri kayak gitu kan. Game-nya kan sebetulnya itu ya. Sambil kita cari tambahan uang kan. Kita kerja, Ya. terus kan zaman sekarang tuh sebenarnya apa aja tuh bisa kita Explore. menghasilkan uang gitu ya. Ya, paling penting ya ujung-ujungnya gimana kita Mau apa enggak? mau atau enggak. Tuh. Terus habis itu kita ngelihat tadi belajar untuk berinvestasi itu sendiri ya. Jangan sampai ikut-ikutan kata orang, terus nyalain orang ya. Padahal keputusan buy and sell itu di diri kita masing-masing. Nah itu sih yang paling penting juga kayak gitu. Karena Oke. kesalahan mereka sendiri ujung-ujungnya. Oke, menarik banget ya. Tadi seru banget udah ngobrol-ngobrol sama Ko David. Sebelumnya thank you banget nih Ko David udah ngeluangin waktu dan ngobrol-ngobrol sini, sharing-sharing juga sama teman-teman semua. Semangat terus untuk Ko David untuk mengedukasi semuanya tentang keuangan, tentang kesehatan dan juga membangun potensi para pemuda di Indonesia. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman sport semuanya to find smarter way to live better. Saya Bella. Saya David. We are signing out. Sampai jumpa di episode sport selanjutnya. See you. Bye. Bye.